Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kasus Verdi Sambo sekarang sudah bias kemana-mana. Yang semula pembunuhan biasa, kemudian merantak ke pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, dan sekarang merantak kemana-mana. Akhirnya tidak jelas kemana nih arah kasus Verdi Sambo ini. Nanti akan kita bahas kemana arah Verdi Sambo sebentar lagi dalam acara Nadirin Bicara. Di studio saat ini sudah hadir beberapa narasumber yang notabene para pakar hukum dan sosiolog dari Surabaya maupun dari daerah Surabaya yang lainnya. Narasumber pertama kita adalah Bapak Wayan Titip Sulaksana. Ini beliau senior sekali, senior saya ketika saya jadi wartawan awal-awal beliau sudah jadi narasumber tahun 96 waktu itu. Saya masih kecil, beliau sudah senior. Pak Wayan Titip praktisi hukum dari UNER. Di sebelahnya ada Dr. Omar Solahuddin, pakar sosiolog dari Pasca Sarjana UNER. Dan sebelahnya lagi ada Dr. Hufron MH SHMH ya. Siap. Pak Dokter, beliau dari praktisi hukum dari Hufron N Rubai, dari firma hukum Hufron dan Rubai. Dan sebelah beliau ada rekan saya juga yang dulu anggota Dewan dan sekarang di KBBP Polri, Om Paul Erik Tahlele. Selamat sore Om. Dan sebelahnya ada Pak Sudiro Sodo. Beliau adalah praktisi LBB HNU Jawa Timur. Pak Sudiro Sodo, beliau lulusan Sydney, lulusan luar negeri. Akhirnya saya di depan beliau ini minder karena saya cuma S1. Dan selain itu juga ada Bapak Ma'ruf Shah, Pak Dokter Ma'ruf Shah. Dr. Ma'ruf Shah SH MH. Terus gelarnya apalagi panjang banyak. Beliau adalah Tanfis, Wakil Ketua Tanfis PWNU Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Pak Ma'ruf. Ada juga Sony Saragi. Sony Saragi ini teman aktivis lama, terus sekarang jadi konsultan dari Alfamart dan aktivis-aktivis yang lain dan praktisi-praktisi hukum yang lain. Banyak cerita tentang Sony. Ada juga hadir di sini juga para praktisi dan para aktivis. Ada teman dari Untak Surabaya, Fakultas Hukum ya. Iya. Terus dari SMK nih, banyak dari SMK juga, SMK Multimedia yang kebetulan magang di AMTV. Untuk menyingkat waktu, gak usah terlalu banyak bicara, saya langsung ke Pak Wayan Titip Sulaksana. Diskusi kali ini adalah membahas masalah Shift Polri. Kenapa Shift Polri? Karena kita semua cinta Polri. Bagaimanapun Polri harus tetap eksis di negara kita karena dibutuhkan. Tapi notabene kemarin dinodai dengan kasus Verdi Sambo. Nah, saya ingin tahu ke Pak Wayan Titip Sulaksana. Pak Wayan, gimana Pak Wayan? Kasus ini sebenarnya seperti apa Pak Wayan? Tapi ke rumah pribadi Sambo, yaitu di Jalan Seguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Nah, bertepatan kurang lebih sekitar jam 10 pagi, itu mereka sudah masuk rumah, kemudian sebagian dipanggil ke atas. Siapa yang memanggil? Yaitu Pak Sambo sendiri. Dipanggil ke lantai 3 rumahnya. Di situ ada Putri Chandrawati, Bribka Riki, Barada Eliezer, Kuat Ma'ruf dan Freddy Sambo sendiri. Mereka kumpul. Sedangkan Barada J ada yang di bawah. Joshua itu ada di bawah. Kumpulnya itu untuk apa? Untuk merencanakan bagaimana membunuh Barada J. Loh, ini kan permufakatan jahat, yes.
Pak Wayan dari mana tahunya? Dari pengakuan Baradae sendiri. Baradae sendiri ketika Baradae diperiksa. Jadi apa yang dibicarakan di situ adalah bagaimana membunuh J ini seolah-olah terjadi tembak-menembak. Nah, kemudian J dipanggil naik ke atas, begitu J dipanggil naik ke atas suruh berlutut dan rambutnya dijambak sama si Sambo manggilnya Bribda E. Sini kamu, ini pistol Sambo, tembak dia. Tembak. Ditembak 3 kali jeder. Udah gitu si Sambo sendiri nembak 2 kali. Kemudian agar terkesan tembak menembak, Sambo juga nembakin dindingnya. Der. Nah, disinilah mulai rekayasa itu dimulai bahwa terjadi tembak menembak antara Bribka E dan Bribda J. Oke, sampai di sini bisa ya. Kemudian autopsi mayat dan mayatnya dikirim ke rumah duka ya, di Jambi. Nah, adat orang Batak itu kalau mayat dalam peti itu harus dibuka sehingga semua saudara-saudaranya bisa melihat secara utuh. Tetapi kemudian oleh pengawal mayat ini dari Mabes Polri yang sekarang juga menjadi tersangka itu, siapa sih namanya itu? Ya, lah itu dilarang. Akhirnya terjadi debat antara keluarga korban, ibu bapak itu dengan si perwira tinggi ini yang mengantarkan mayat itu. Begitu petinya dibuka kaget karena banyak sekali lubang-lubang di badannya. Nah, oleh karena itulah kemudian pengacara keluarga Kamarudin Simanjuntak menulis surat kepada Kapolri untuk diautopsi ulang. Autopsi pertama hasilnya tembak menembak ini tahunya dari mana? Dari keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan. Nah, Kapolres Jakarta Selatan itu siapa? Itu koncone Sambo, nah, ya kan? Yang juga ikut merekayasa bagaimana kematian ini mulus. Andai kata peti itu lolos, tidak dibuka, kasus selesai. Tembak menembak yang dikorbankan cuma Baradae kan, Pak. Nah, bela diri. Kalau bela diri ada ketentuannya dalam KUHP, nudreh itu silakan. Asal bisa dibuktikan, kan bukti gampang lah. Yang penyidiknya polisi, saksinya polisi juga, sulit apa? Nggak ada. Ya, kemudian, nah, Kamarudin, pengacara ini saya akui berani karena dia sudah berpengalaman banyak. Dia minta nulis surat ke Presiden Jokowi, ke Kapolri untuk diautopsi ulang, artinya mayat itu dibongkar lagi, ya. Kemudian dilakukan bedah mayat untuk yang kedua kali, yang dilakukan oleh ahli forensik independen. Dari situlah kemudian keluarga korban juga menyertakan 2 saksi, juga seorang ahli medis dalam tim yang dibentuk oleh Kapolri. Masuk di situ, dari situlah kemudian bocoran-bocoran itu mulai mengalir. Dengan seksama Kamarudin ini memanfaatkan situasi ini untuk mempergunakan pers melawan kezaliman ini. Ya. Maaf Pak Wayan, di stop dulu. Cerita Anda nanti kita lanjutkan setelah break berikut ini. Iya. Ya, kita kembali ke ceritanya Pak Wayan tadi yang sempat terputus. Pak Wayan, awalnya adalah pembunuhan biasa, kemudian berkembang ke pembunuhan berencana. Terus kemudian berkembang lagi bahwa ada rekayasa di situ. Ya. Seorang mantan Kabar Eskrim dan Kadif Propam Mabes Polri, mengapa sampai melakukan rekayasa seperti itu, Pak? Ya, karena Brigadir J ini tahu persis kebusukan yang dilakukan oleh tersangka. Dia terlalu banyak tahu, maka dia harus Oleh karena itu berbagai cara akan dipergunakan.
Kalau saja peti itu tidak dibuka, Pak, liwat. Liwat. Karena semua jajaran sudah disetting. Makanya sekarang apalagi si J ini sangat tahu bahwa bosnya ini adalah pelindung dari konsorsium 303. Tahu kan pasal 303? Nah, itu omsetnya triliunan. Dan dia adalah rajanya raja polisi di situ. Nah, sekarang ini tampaknya kita jangan terombang-ambing oleh isu-isu seperti itu. Ini pembunuhan berencana. Ada mayat polisi, kemudian sudah diotopsi untuk kedua kali, ada rapat perencanaan pembunuhan. Nah, kalau motivasinya kemudian dipeluntir kok kayak apa? Pembunuhan berencana tetap. Masa mungkin seorang ajudan itu berani bermacam-macam sama nyonyanya? Loh Pak, kalau polisi itu lihat nyonya komandannya itu enggak berani dangak gini, enggak berani Pak, siap. Mungkinkah ada sahwat dengan nyonya komandannya? Enggak mungkin. Tidak mungkin ada. Kemudian apalagi yang katanya sampai hanya boleh orang dewasa yang menonton. Udah Pak, saya jangan dikacaukan ke sana. Ini pembunuhan berencana. Kenapa dibunuh? Karena Joshua terlalu banyak tahu. Oleh karena itu, untuk menutupi kebusukan ini dibuatlah rekayasa-rekayasa dari mulai Polres Selatan yang kemudian ternyata dianulir, terjadi tembak menembak itu. Kemudian apa? Lingkuan, ya, juga tidak terbukti. Nah apa? Keyakinan saya bahwa ini adalah saksi korupsi dari kejahatannya. Yakin saya. Karena itu jangan terpengaruh area ayat 3. Tubuhnya itu penuh dengan luka-luka bukan karena tembakan, tapi otopsi terakhir tidak ada bekas luka itu. Wah. Iya. Pertanyaannya gini Pak, sederhana itu kan seorang mantan kabar reskrim yang notabene tiap hari menggeluti masalah kriminal. Kenapa kok harus ditembak? Kenapa tidak bisa? Saya pernah liputan Pak, liputan pembunuh bayaran. Iya. Cara menghilangkannya ditabrak Pak, bukan dengan senjata tajam, bukan senjata api atau racun Pak, karena ini jelas ke pembunuhan. Iya. Kalau ditabrak itu pengaburan faktanya jelas bahwa itu kecelakaan lalu lintas. Kenapa tidak seperti itu Pak? Kenapa sesederhana itu dibunuh dengan cara ditembak atau dianiaya ditembak? Karena dia sudah dibutakan oleh hatinya sendiri. Ya. Disinilah sekarang Allah itu mulai membuka aib satu persatu dari Mabes Polri. Sudah sekian puluh tahun lamanya tidak pernah terungkap. Puncaknya adalah hari ini, bahwa sedikit-sedikit Allah itu mulai membuka aib. Ya kan di dalam Al-Quran rasanya kalau saya pernah dengar pengajian seperti itu. Makanya jangan suka membuka aib orang itu tidak boleh. Kalau saja Allah itu membuka awak kita tidak perlu secara nalar memang aneh. Kenapa kok tidak dibawa ke satu tempat di pinggir jurang, ditembak atau dipukul? Jangan dengan pistol, nanti akan ketahuan kalibernya. Dengan parang, mari ngono jejak nanggune dengan jurang lah wis. Beritakan bahwa disersi, selesai. Kenapa kok di rumah? Nah ya, ini loh misteriusnya tuh di sini. Kenapa kok Sambo punya pemikiran mengeksekusinya di rumah Dina? Nah, kenapa kok nggak dibawa kemana kayak ke Jawa Barat ke pinggir jurang mana dipenggal hiraya mana dijongkrak no wis. Nanti diumumkan di surat kabar Bribda J disersi, wis mari. Selesai. Kan seperti itu tampaknya mereka punya jago Pak untuk hal-hal seperti itu. Tapi kenapa kok di rumah? Nah itu sudah saatnya kebusukan-kebusukan ini harus terungkap dengan sendirinya. Terlalu capek Allah itu mengingatkan oknum-oknum di Mabes Polri. Sudah cukup. Saya pernah dengar Gus Mus lah, terus no kelakuanmu terus naik, meringono kon mate lah ngono. Nah, oke, itulah. Pak,
Kalau Oke. boleh saya melangkah ke Oh, silakan, Pak Obron. silakan. Pak Obron, pandangan Anda seperti apa Pak Obron? Iya, Dengan terima kasih. kasusnya Sambo ini Pak Obron. Ya, izin saya mungkin agak berbeda pendapat dengan Iya. beliau karena beliau ahli di hukum pidana. Jadi lebih melihat persoalan ini pada peristiwa pidana. Tetapi saya ingin lebih jauh bahwa ini yang disebut sebagai Verdi Sambo Gate. Di balik peristiwa ini ada satu hal penting yang kemudian dijadikan topik oleh teman-teman di TV AMTV, intinya bahwa Sif Polri. Jadi Polri sebagai suatu institusi harus tetap dijaga, dirawat, tetap hidup. Harus ada, karena apa? Karena sesungguhnya filosofi Polri itu kalau di Undang-Undang 2 tahun 2002, Ya. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi ada kata negara Republik Indonesia. Polisi itu betul secara teoritis bahwa kepolisian itu adalah kekuasaan eksekutif di bidang penyidikan. Itu ada berada pada wilayah eksekutif dan dia berada langsung di bawah presiden. Nah, pertanyaannya adalah ketika kemudian ada kasus yang itu sesungguhnya adalah di permukaan kasus pembunuhan atau pembunuhan berencana, tetapi di balik itu kemudian kalau mungkin saya sedikit mengutip gitu, ada klaster bahwa ada mastermind, aktor intelektual, ada kemudian abstrak justice, penghalangan penyidikan, kemudian ada pelaku pembantu dan seterusnya. Ternyata ini melibatkan begitu banyak pejabat, begitu banyak perwira yang dalam kasus ini terlibat. Tentu kita ingin mengatakan bahwa ini bukan semata-mata pembunuhan biasa. Ini sesuatu yang istimewa. Kalau saya berbeda pendapat dengan beliau, ini ada sesuatu yang kemudian muncul istilah ada mabes di dalam mabes. Itu ada satu persoalan. Yang kedua, saya ingin mengatakan ada sebuah peristiwa yang pada awalnya disebut sebagai ada kekerasan seksual, kemudian itu ada yang disebut sebagai apa itu masalah? Awalnya yang laporan pertama itu kan ada yang disebut sebagai kekerasan seksual, kemudian ada perselingkuhan. Nah, oke. Tetapi setelah dilakukan penyidikan yang sungguh-sungguh, ternyata ini tidak terbukti. Laporannya kemudian dihentikan karena tidak cukup bukti. Yang terbukti adalah ternyata pembunuhan dan pembunuhan berencana dan melibatkan banyak dia. Yang menurut saya muncul kemudian istilah kekaisaran atau dinasti itu. Yang bersama dengan itu kemudian Presiden mencabut SK tentang Satgasus Merah Putih. Kemudian Presiden berkali-kali menegaskan bahwa Polres, Polda gitu, ini soal penting, soal kepercayaan. Maka berkaitan dengan teman-teman yang ada kaitannya dengan persoalan judi 303, kaitannya dengan illegal mining, kaitannya dengan narkoba, kelihatan dengan penyelundupan, Anda jangan bermain-main. Kalau Anda bermain-main maka Anda saya akan copot. Itu artinya bahwa ada sebuah persoalan besar di balik persoalan sekedar peristiwa soal pembunuhan. Saya kira itu yang harus kemudian menjadi titik pijak kita untuk bagaimana ke depan mengamankan yang disebut sebagai institusi Polri. Saya kira itu, Pak. Oke. Kalau ke Om Paul Erick Tahalil ini sebagai KBB Polri, keluarga besar Polri ya, yang notabene dalam hal ini nama Polri dipertaruhkan. Menurut Anda seperti apa ini? Jadi begini, yang pertama saya ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam, bela sungkawa kepada keluarga Joshua atas kejadian ini. Yang kedua, jujur bahwa kejadian ini bagi kami keluarga besar Polri sangat terpukul. Kalau boleh dikatakan ini kan ada masalah keluarga yang tidak bisa ditutupi dan itu menyangkut masalah hukum. Jadi betul tadi kata Pak Wayan Kutip, 340 ini sebenarnya banyak yang melakukan. Di mana-mana sering, hampir seluruh Indonesia, di dunia pun 340 pembunuhan berencana itu ada. Tapi yang menjadi tanda tanya kan karena beliau seorang pejabat dengan pangkat yang cukup tinggi, hampir maksimal sudah pangkatnya, itu melakukan sesuatu hal yang menurut kami di luar nalar. Kalaupun tadi dikatakan dilakukan dengan segala perencanaan, saya pikir memang tidak ada kejahatan yang sempurna.
Tidak ada kejahatan yang sempurna. Apapun pasti terbongkar yang namanya kejahatan, apalagi menyangkut nyawa. Bagi kami ini adalah sebuah tamparan keras. Tapi sebagai orang Timur, orang Jawa mengatakan bahwa tidak ada satu musibah pun yang tidak ada hikmahnya. Bagi keluarga besar Polri, dan kebetulan saya Ketua Jawa Timur, kami akan mengambil hikmah betul dari peristiwa ini, Pak Wayan Titip dan para profesor dan doktor yang ada di samping saya, para sahabat mahasiswa. Kami akan mengambil hikmah penting di balik peristiwa ini. Ada apa sebenar? Kalau kita lihat dari sisi psikologis manusia, pangkat jenderal itu kurang 2 tahapan mentok sudah. Masih muda lagi dan yakin bisa mentok itu. Bahkan mungkin bisa jadi Kapolri kalau lihat dengan kesuksesannya seperti itu. Tetapi tiba-tiba dia emosi dan out of control, berarti ada sesuatu hal yang di luar kemampuan manusia. Saya ada di kantor NU, boleh saya katakan, boleh. Ini tangan Tuhan ini. Secara manusia tidak ada yang mampu berhitung bahwa kenapa dia bisa melakukan itu. Kalau secara teori hukum, ini para pakar hukum ada di sini, memang sangat tidak rasional kalau itu dia merekayasa itu sangat. Kalaupun tidak sempurna, tidak sesederhana itu. Banyak cara kok. Kenapa waktu di Magelang tidak terjadi? Dibuat aja pesta minum-minum di sana, terus salah satu minum kebanyakan, akhirnya dia jatuh di jalan ketubruk, kan tidak tahu. Kalau minum semua. Tapi kenyataan memang di sana tidak ada rekayasa itu dan terjadi di rumah. Apapun yang manusia lakukan, rekayasa, kalau itu menyangkut nyawa manusia, rasanya kita kan tidak ikut memiliki. Nah, yang memiliki pasti nggak terima. Jadi kalau ditanya dari sisi kami, ini sesuatu hal besar yang betul-betul membuat kami sebagai sebuah tamparan. Tapi kami juga mengambil hikmah atas kejadian ini. Mungkin di dalam internal keluarga kami juga perlu berbenah. Tetapi kami juga berharap jangan, kita harus fokus. Ini ada sahabat-sahabat kuliah hukum. Saat ini kita harus fokus, Pak Wayan, kepada pembunuhan ini. Yang saya lihat ini kan 340 ini mengarah pada 303, pada macam-macam. Nanti saya takut ada rekayasa orang tertentu sehingga kasus ini malah jadi kabur, malah dikejar kepada peta perjudian, segala macam. Ini yang semestinya kita tuntaskan. Apalagi hari ini ada isu Kapolda dicabut, sampai Kapolda Jatim pun suruh cabut, Kapolri diberhentikan. Saya pikir ini isu-isu yang justru mengaburkan persoalan. Kami terima kenyataan ini sudah terjadi di dalam internal keluarga kami. Kita izinkan kita fokus, dan nanti begitu keputusan, saat ini kan seakan-akan semua sudah mengambil kesimpulan, oh ini begini. Keputusan akhir itu nanti ada di meja hijau. Begitu itu selesai, ayo masyarakat menilai sudah benar apa belum. Kalau belum, ya kita ungkap. Karena ini kan sudah bukan lagi rahasia. Bahkan setiap hari pengacara setiap menit apapun bukti langsung dibuka dan langsung diberikan sebuah testimoni, dan sudah mengarah pada hal-hal yang menurut saya keputusan hukum itu sudah ada di jalan hari ini. Kira-kira itu pendapat saya. Oke, Om Paul, kasus ini membias karena beredar tentang bagan yang 303, kemudian ada beredar isu narkoba, kemudian ada di banker uang 900 miliar segala macam. Sebelum ke sana, ke Mas Umar dulu, kenapa bias ini sampai terjadi? Tidak hanya pada fokus penyidikan tentang kasus pembunuhan aja, Mas. Mungkin Mas Umar bisa jelasin. Pertama ingin saya memulai dengan dalam teori kriminologi itu atau kejahatan itu tidak ada kejahatan yang sempurna gitu ya, sedesain begitu rupa. Tapi kalau misalnya saya ingin mulai dari perspektif kajian sosiologi hukum dan kriminologi. Memang dalam kejahatan itu tidak ada kejahatan yang sempurna. Sebaik-baik kejahatan pasti ada celah yang bisa kita soroti, dan desain besar yang ingin dibangun oleh FS ini relatif mudah dipatahkan oleh
publik. Nah, saya ingin mengatakan kenapa ini kemudian bisa sampai terbongkar, padahal yang berdesain adalah orang yang sangat-sangat luar biasa dari segi kepangkatan dan sebagainya. Saya melihat ada dua faktor, yang pertama adalah faktor struktural dan yang kedua adalah faktor kultural. Faktor struktural adalah adanya tekanan dari atau perintah dari Bapak Presiden yang sampai 4 kali beliau mengatakan bahwa ini harus dibuka setransparan mungkin dan akuntabel. Begitu juga dengan Ketua Kompolnas yang kebetulan adalah Menko Polhukam juga mengatakan yang sama. Yang kedua adalah ada desakan ya, ada desakan dan daya kritis masyarakat terhadap kasus ini. Itu yang kemudian kasus ini kemudian bisa terbongkar dari yang sebelumnya adalah rekayasa kemudian masuk ke yang sebenarnya. Nah, kenapa kemudian kasus ini menjalar kemana-mana? Saya sih tidak berharap, saya sepakat bahwa tim sus itu lebih fokus pada kasus primernya, ya, kasus primernya, itu kasus pembunuhan berencana, pembunuhan dan sebagainya. Sehingga ini akan lebih bisa diselesaikan. Kalau misalnya tadi sampai kemudian pada ada 303 masalah Imperium, Sambo dan sebagainya, saya melihat ini adalah efek ya, bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu. Apakah itu kan masih spekulatif ya, apakah itu benar atau tidak, masih spekulatif, masih perlu ada verifikasi yang lebih jelas. Tapi yang sudah clear adalah tentang masalah pembunuhannya. Nah, saya berharap tim sus lebih fokus kepada sana. Kalau terkait dengan itu nanti mungkin ada ranah tersendiri sehingga tim sus tidak tidak pecah konsentrasinya terhadap kasus yang melibatkan Sambo. Tapi apakah itu harus diselesaikan, itu menjadi refleksi bagi Polri. Dan sampai sekarang terkait dengan Imperium 303 tidak ada bantahan, atau klarifikasi sampai sekarang tentu saja. Tapi tentu saja ini perlu menjadi bahan refleksi bagi institusi Polri untuk melakukan penahanan secara radikal ya, secara fundamental di tubuh Polri, karena ini menjadi catatan sangat-sangat merah di mata masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja dengan adanya kasus ini, apalagi kemudian melebar ke sana kemari, ini tentu saja akan menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada masyarakat. Dan Pak Sigit sangat merasakan sekali bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu jatuh sampai titik nadir ya, karena memang orang yang mestinya harus melakukan pendisiplinan terhadap mahkotanya, tapi kemudian dia terlibat dalam kasus yang luar biasa ini semacam itu. Dan ini saya kira menjadi poin penting bagi institusi Polri. Kita sepakat bahwa kita harus menyelamatkan institusinya. Tapi persoalannya adalah apakah ini adalah kesalahan individual atau kesalahan sistem? Ini harus menjadi diskusi kita bersama. Kenapa? Karena kasus pembunuhan ini melibatkan tidak hanya 1, 2, 3 orang, tapi melibatkan hampir 80 personel, mulai dari pangkat yang tertinggi sampai pangkat yang terendah. Nah, apakah ini kesalahan individual atau kesalahan sistemik di dalam tubuh Polri yang memang kalau istilahnya Pak Mahfud ada Polri, ada kerajaan Polri di dalam Polri. Nah, ini yang menjadi persoalan kita bersama, harus perlu adanya pembenahan secara lebih mendasar, lebih radikal. Dan saya kira dan ini menjadi kritik juga ya bagi Polri, kalau Pak Sambo sebelum kena kasus ini mengatakan kalau terjadi pelanggaran terhadap anggota itu 2 tingkat itu harus kena. Persoalannya adalah 2 tingkatnya di atasnya Pak Sambo itu siapa? Ini menjadi bahan refleksi juga bagi Polri. Tapi saya sepakat bahwa tim sus lebih baik fokus pada kasus Sambonya terkait dengan pembunuhan dan pembunuhan berencana, karena ini efeknya luar biasa. Oke, terima kasih Mas Umar. Kalau tadi dikatakan bahwa ini sistemik, Pak Sudirto, mohon maaf. Secara sistemik ini adalah melibatkan hampir 1 kompi dari institusi Polri. Apakah ini juga akan jadi dengan kasus peristiwa Sambo ini, Pak? Ya, kalau saya tidak sependapat bahwa ini adalah merupakan sebuah kasus sistemik begitu ya.
Jadi sebenarnya persoalan 338 dalam kasus Ferdi Sambo ini adalah kita sebagai seorang advokat itu hal yang lumrah biasa sering kita hadapi. Bahkan ada yang banyak lebih sadis dari itu. Kan begitu kan ya. Cuma persoalannya adalah ini dilakukan oleh seorang kadif itu. Lah ketika dia seorang kadif kemudian memiliki pengaruh yang luar biasa kepada anak buahnya sampai jajaran ke bawah gitu ya. Inilah yang akhirnya terjadi abuse of power. Kan begitu ya. Nah, ketika abuse of power, apalagi Ferdi Sambo ya, saya itu masih teringat kalau dulu itu baca komik itu Ferdi S gitu. Ya udah. Ferdi Sambo ini dia adalah ketua atau kepala Satgasus Merah Putih. Nah, sebenarnya problemnya itu adalah di Satgasus Merah Putih ini karena apa? Satgasus Merah Putih memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan kasus-kasus tertentu yang merupakan atensi. Termasuk misalnya adalah perkara narkoba yang menjadi atensi dunia internasional ya, itu ada prestasi Ferdi Sambo mengungkap 1,3 ton narkoba, habis itu ada lagi 1,2 ton ya, ini ada prestasi-prestasi Satgas Merah Putih gitu kan ya. Tetapi apakah Satgas Merah Putih ini itu sesuai dengan kehendak daripada hukum? Saya kira tidak sesuai, karena apa? Sudah ada fungsi-fungsi penyidikan yang ada dimulai dari Kapolsek, di Polsek, ya di Polres, di Polda dan lain sebagainya. Maka Pak Kapolri, Pak Listio Sigit langsung mencabut Satgasus Merah Putih ini. Ini sudah tepat menurut saya. Nah, persoalan karena dia itu adalah punya pengaruh, ya. Kemudian tentu yang namanya pengaruh, kita saja kalau punya pengaruh, kalau melakukan kesalahan pasti kadang-kadang bilang itu secara manusiawi, meminta kepada yang bawah tolong ditutupi, jangan disebarluaskan, kan begitu Pak ya. Lah saya kira ini juga terjadi pada Ferdi Sambo ya, sehingga terkesan ada obstruction of justice, jadi menghilangkan barang bukti ya, kemudian rekayasa dan lain sebagainya, sehingga itu sebenarnya juga merupakan delik pidana sebagaimana pasal 221 KUHP, dan juga kalau dalam konteks korupsi kan juga masuk di dalam pasal 21. Jadi ini pandangan saya gitu. Terima kasih Pak Sudiro. Kayaknya dialog kita semakin panas. Sebelum kita berlanjut, kita pendingan dulu, tunggu setelah berikut ini. Pembicaraan kita semakin lama semakin memanas ya, bahwa kasus Ferdi Sambo ini sudah membias kemana-mana. Kemarin ada desakan bahwa ada desakan dari DPR copot Kapolri sementara untuk menuntaskan kasus ini. Nah, sekarang saya akan ke para panelis yang ada di sebelah kanan saya. Menurut Pak Maruf seperti apa nih Pak Maruf? Dengan ada desakan copot Kapolri menuntaskan kasus ini sehingga elektabilitas Polri bisa meningkat lagi, menurut Anda seperti apa? Ya, terima kasih. Saya poin saja soal copot Kapolri itu apakah politis atau juridis, apakah panjang. Tapi saya ingin menyampaikan kepada narasumber dan semuanya ini, ada satu hal yang sampai dulu hingga sekarang tidak pernah dibahas. Ini soal kewenangan. Coba kita lihat sekilas saja, Kadif Propam ini kan siapa yang kontrol Propam? Yang kontrol siapa? Mungkin malaikat ya. Malaikat kan awal-awalnya kan kita juga tidak tahu di mana dia alamatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ada yang kontrol, apalagi polisinya polisi, ini yang kemudian siapapun termasuk kita semua, kalau tidak ada yang kontrol itu cenderung virus. Misalkan dari dulu kan seperti hari ini 2-3 jam yang lalu Kapolsek gedangan ditangkap di kantornya, kantor polisi Sukodono. Ini hari ini ya Sukodono. Saya belum bahas secara detail. Sukodono dekat dari PWN Indonesia. Ini artinya memang persoalan sistem kontrol ini. Nah, ketika yang kontrol nggak ada, terus justru kebalikannya, yang meriksa, tugasnya meriksa, pekerjaan meriksa, sekarang malah diperiksa. Hakim juga sama kemarin, mengadili malah sekarang diadili. Jadi kembali-balik.
grupnya sama sininya tuh harus begitu seterusnya. Kampus juga kemarin dibilang begitu. Ini artinya gitu. Sistemnya dibangun. Ini kan di kepolisian yang dari saya menjadi mahasiswa Pak Wayan dulu sampai Pak Wayan itu sudah pensiun Pak ya, ngajar di kampus itu sudah pensiun. Ini sampai sekarang tidak ada perubahan yang cukup signifikan kecuali hanya memindahkan masalah satu dengan yang lain. Misalkan pengawasan internal itu dari Propam, ya. Lalu yang ngawasi Propam ini siapa? Oke, pengawas internal, eksternal, Kompolnas. Kompolnas kemarin tidak jauh beda humasnya Kapolri. Saya nggak ngomong katanya Pak Waden. Tidak jauh humasnya. Lalu siapa ini? Ini yang saya kira harus didiskusikan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kalau saya istilahnya apakah ini harus berindikasi kepada pencopotan sementara atau apa namanya dalam soal kemenangan ini kan, kemenangan presiden yang kemudian diuji di DPR ya, proses politiknya menjadi panjang. Lalu kan persoalannya bukan itu, apakah nanti dicopot itu juga menyelesaikan masalah? Ini juga pertanyaan. Kalau tidak selesai, dicopot lagi. Kalau sudah dicopot terus. Nah, ini yang saya kira memang kewenangan ini yang misalkan di KUHAP itu yang sering kita perdebatkan itu kan gini Pak, meskipun itu sudah diuji di MK, penyidik dapat melakukan penahanan ya. Wah ini kan pelintir memelintir, dapat itu maksudnya apa? Wajib, fardu ain, fardu kifayah, fardu apa ini? Wajib dapat itu apakah kewajiban? Nah ini kira saya setuju ini acara ini jangan berhenti di sini. Terus kita berteriak, didengar atau enggak didengar tetap teriak karena eranya ini era dan katanya adat Batak itu. Jadi saya tambahi adat Batak yang wajib buka jenazah juga ditunjang oleh medsos. Kalau nggak ada medsos jebol lagi. Saya kira itu ini yang menarik untuk kita bahas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ma'ruf. Sebelum saya ke Mas Soni Saragi, saya mengingatkan kemarin itu arahnya sudah ke kekuasaan. Ini biasanya nanti ke presiden juga. Ada kemarin bahwa ini gara-gara memotong 4 generasi. Dulu zamannya Pak Tito itu generasi di atasnya itu dilangkai, 4 generasi dilangkai. Sekarang zamannya Pak Listio Sigit juga 4 generasi dilangkai. Sehingga di tubuh Polri pun ada jenderal-jenderal yang senior ini tidak digubris saat ini. Sehingga yang muda-muda ini arogan seperti itu. Menurut Anda gimana Mas Soni? Baik, terima kasih Pak Moderator. Perkenalkan saya Soni Saragi, saya dari LBH Hope, dari Lembaga Bantuan Hukum Hope. Saya hanya melihat dari sisi sosialnya saja, kalau politiknya terlalu ekstrim ya. Tapi begini Bapak Ibu, yang jadi kecemasan atau kekhawatiran atau juga rasa frustasi publik adalah kepada penegakan hukum ini adalah misalnya kayak kemarin ada uang yang sudah ditransfer lagi dari rekening orang yang sudah meninggal. Di mana profesionalismenya seorang polisi? Ini kan sangat aneh gitu. Ada uang dan kita baru dibocorin, publik baru diberitahu ada 200 juta yang hilang. Nah ini kok bisa terjadi? Ketika seseorang sudah dinyatakan meninggal, ada surat meninggalnya pasti, maka semua perbankan mestinya tertutup. Dan ini ada apa? Nah ini yang menjadi pertanyaan publik kan. Kita sekarang sudah terconnecting, kaum kritis makin banyak, dia bisa menyebar informasi kritis itu ke bawah. Baru gejala yang kedua misalnya kalau kita mundur, kenapa Baradae itu didampingi seorang lawyer yang nyentrik gitu, yang gayanya sangat luar biasa nyentriknya dan dia dengan begitu kocak dan meninggalkan gaya seorang lawyer klasik begitu. Dia bilang saya disuruh Sinto gendeng, saya ini begini, dan dia berhasil melakukan mengajak Baradae untuk berbicara apa adanya, dan ketika itu terjadi dia langsung dicabut kuasa. Ini ada apa kepada Polri? Ini kan sesuatu yang aneh. Nah ini yang membuat publik menjadi bertanya,
bagaimana ini kepolisian kita, kan begitu tadi. Temanya adalah Save Polri. Ini publik akan selalu bertanya, ini ada apa? Dulu memang ada gagasan kita potong generasi seperti di negara-negara barat ketika ada polisinya bobrok. Tapi ketika dipotong generasi ternyata juga kita gagal. Ini kan akhirnya jadi kalau kita mau lihat bahwa Sambo itu angkatan saya, mungkin di bawah saya lebih muda 2 tahun. Ya, kita kan tahun 90-an dulu kuliah. Berarti kan zaman mulai dari rekrutmen ini sudah bermasalah ini Bapak Ibu. Jadi pendekatan potong generasi pun jadinya akhirnya muspro kata orang Surabaya, kan begitu. Nah, apalagi yang harus kita lakukan ketika semua ini sudah kita ragukan. Sehingga inilah yang menjadi muncul harapan dari publik akhirnya. Wah, kalau kayak gitu kita kembaliin aja nih ke TNI, kan begitu jadinya. Nah, ini kan jadi persoalan Bapak Ibu, ini yang menjadi PR bagi kita semua. Kita mencintai kepolisian, tapi kepolisian mestinya juga harus menunjukkan profesionalismenya. Jangan dia menunjukkan langkah-langkah permainan politik, like or dislike. Ketika ada orang yang berhasil mengorek informasi, kok langsung dipotong. Itu pertanyaan publik Bapak Ibu kepada para narasumber semua, ini bagaimana kita ini? Kita harus bagaimana memperbaikinya? Itu tadi saya berbicara dengan beliau ini, saya bilang, wah ini ada Kapolsek ini ketangkap sabu-sabu, kan kacau ini. Jangan-jangan ini bukan fenomena gunung es lagi, udah 80% ini kayaknya beginian semua, kan begitu. Lagi-lagi kalau kita mau tanya Pak, bisa ditanya ke rakyat ini sekarang, ketika kita mengadu kepada kepolisian, ini akan sangat lambat ini kalau nggak ada pendorongnya, kan begitu. Nah pendorongnya ini macam-macam nih, tapi ini fakta. Kong kali kong antara penegak hukum dengan entah nih apakah penegak hukum yang lain. Pak kalau nggak ada ininya, nggak ada pendorongnya, ini nggak jalan nih berkas nih. Ini jadi realitas kita saat ini. Namun karena itu memang ya ini ayo kita urun rembuk di sini, kita mengajak semua rakyat untuk peduli bahwa ini harus segera diperbaiki. Kalau tidak ini sangat berbahaya. Saya kira itu saja dari saya. Itu dari mana? Ini gitu. Oke, mungkin ini ada teman-teman mahasiswa dari UNTAK, Fakultas Hukum UNTAK, dan ada SMK. Ada yang mau menanggapi dari UNTAK? Ada? Oh belum ada. Oke. Kalau seperti itu mungkin saya ke narasumber utama. Tadi dikatakan bahwa ini gara-gara kegagalan potong generasi 4 generasi yang sekarang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang waktu itu memilih Kapolri kan, kebijakan dari Kapolri. Menurut Anda seperti apa? Siapa yang nanggapi? Monggo. Silakan. Baik, terima kasih. Concern saya yang pertama itu adalah terkait dengan era sekarang ini, zaman sekarang ini. Ya. Era dulu sekarang berbeda. Era sekarang ini kita hidup di 3 alam, alam dunia, ya, kemudian alam akhirat dan alam mayantara. Kita tahu semuanya ini karena apa? Karena medsos, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam gitu ya tentunya juga harus pinter-pinter menyaring sebuah informasi, gitu, informasi. Karena apa? Di dalam akun-akun yang ada di dalam media sosial itu banyak sekali akun-akun sampah yang cenderung provokasi. Contohnya misalnya banyak ya, misalnya di akun opposite 98 itu banyak sifat. Tapi tetap kita harus melakukan tabayun dan hati-hati karena memang Rasulullah sendiri juga menyarankan ketika menjelang akhir zaman itu akan ada banyak fitnah-fitnah dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita sebagai seorang ahli hukum ya, atau berpikir cara seperti orang ngerti hukum adalah law is logic. Hukum itu adalah logika-logika yang sekiranya tidak sesuai dengan logika maka kita harus menolaknya. Contoh, mana ada orang mati itu bisa mentransfer, memindahkan uang? Kan nggak bisa dari situ. Dari situlah kita akan jauh dari fitnah, gitu. Jadi itu menggeser uang itu kan harus ada rekening dan sebagainya, ATM dan sebagainya kan begitu Pak ya. Oleh karena itu supaya kita tidak akan oleh fitnah-fitnah yang peristiwa berkembang dan sebagainya, sehingga kita ini juga ikut bingung diri kan gitu Pak ya. Nah terkait perkara ini itu Pak ya, jadi Polri harus tetap diselamatkan karena merupakan sebuah institusi
hasil kerja keras civil society, hasil kerja keras dari buah reformasi ketika melalui TAP MPR nomor 6 tahun 2000, pemisahan antara TNI dan Polri. Nah, sekarang setelah berusia 22 tahun ya Pak ya, tentunya dengan adanya kewenangan yang begitu luar biasa, kalau kita lihat Pak ya, kita baca undang-undang undang-undang tentang kepolisian nomor 22 tahun 2002, itu kalau kita baca tugas kewenangannya itu luar biasa banyaknya. Jadi luar biasa banyaknya. Ketika ada negara membentuk lembaga baru, maka Polri yang akan membantu. Ketika negara lembaga baru, Polri. Jadi Polri ada di mana-mana. Oleh karena itu ini merupakan sebuah euforia, maka tentunya perlu adanya kayak semacam ya, kalau dalam teorinya Friedman itu ada structure of law, content of law, ya, kemudian juga culture of law. Maka yang perlu diatur di sini itu adalah tentang structure of law. Orang-orangnya harus betul-betul memiliki mental yang baik, mulai dari proses rekrutmen. Yang kedua adalah adanya content of law, pengaturan. Tadi katanya harus ada pengawasan dan sebagainya. Oleh karena itu ini presiden harus ibarat turun untuk membuat kebijakan, ya. Jadi kebijakan terkait untuk bagaimana memperkuat Polri. Saya kira itu. Ya. Iya. Jadi saya menanggapi begini. Kalau berkaitan dengan 2 atau 3, 4 generasi yang terputus, rasanya tidak ada pengaruh. Pengaruh itu sebenarnya yang tadi adalah sistem ini yang harus kita tinjau. Kalaupun itu pengaruh, itu kan hanya berkaitan dengan orangnya. Misalnya Pak Wayan yang lebih senior, tiba-tiba saya terpromosikan, Pak Wayan tertinggal. Kalau Pak Wayan tidak legowo, yang ada itu adalah kecemburuan. Dan apakah itu bisa merusak sistem? Mestinya tidak bisa kalau sistemnya kuat. Kalau sistemnya kuat berarti menurut saya, dan itu adalah kewenangan presiden, walaupun dengan legitimasi oleh Komisi 3 DPR RI yang diputuskan lewat paripurna, tetapi bagaimanapun juga menurut saya penguatan sistem ini adalah menjadi hal yang utama. Nah, kalau bicara penguatan sistem berarti regenerasi kepastian prestasi seseorang itu mestinya menjadi penilaian utama. Nah, dan kita melihat Kadif Propam itu berada sebenarnya di dalam posisi-posisi itu. Mereka adalah orang-orang yang diminta untuk nantinya memberikan berbagai referensi terhadap regenerasi berikutnya, tetapi ini kan terjadi juga di sana. Jadi oleh sebab itu kami sebenarnya juga berharap bahwa sistem rekrutmen itu juga menjadi perhatian utama. Promosi jabatan dan penempatan posisinya itu juga harus lewat selektif yang benar. Cuman hari ini apakah itu dilakukan dengan jujur, dan bicara yang bertugas amanah, apakah mereka itu ditugaskan juga karena oleh orang-orang yang amanah? Ini kan juga menjadi tanda tanya. Jangan-jangan mereka memilih itu karena faktor X, faktor macam-macam, sehingga terpilihlah mereka, sehingga mereka mendapatkan posisi itu karena faktor X. Jadi sistem itu, tapi kalau sistem itu benar dan baik, kuat, saya pikir tidak bisa dimasuki sembarang orang. Oke, terima kasih Pak Paul Erick Thalele. Dan sementara kita break dulu karena ada yang akan mau lewat berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam segmen keempat ini kita membicarakan solusi bahwa kasus Freddy Sambo dan Mabes Polri dan di tubuh Polri sendiri masih carut marut sehingga ini masih lama. Nah, pada segmen ini akan kita bicarakan lebih baik seperti apa sih Polri ini ke depannya. Akan kita tanyakan kepada narasumber yang ada di belakang saya. Mungkin Pak Wayan titip dulu. Monggo silakan Pak Wayan. Kalau saya straight to the point saja. Pertanyaannya kita memperbaiki institusi kepolisian itu dari mana? Karena perilaku yang di pusat itu sudah berurat berakar dari Polsek sampai ke Mabes.
Kalau saya laporan kehilangan ayam, maka yang katut hilang adalah kambing saya. Ya. Ya. Karena institusi kepolisian ini di bawah presiden, maka presidenlah menjadi panglima untuk memperbaiki ini. Konsekuensinya menarik Polri di bawah presiden. Dalam situasi seperti ini, Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab untuk memperbaiki institusi ini. Ya. Harus. Tidak bisa orang di luar ini. Nah, masalah siapa yang ditunjuk oleh presiden untuk menjadi pelaksananya hak prerogatif presiden, yang penting tidak punya konflik of interest. Bukan kelompok Sambo, bukan kelompok-kelompok lain. Masih banyak orang seperti itu di Mabes Polri, masih Pak, mereka terpinggirkan semua. Ada kalau mau mencari. Tapi kalau ini dibiarkan seperti ini, saya rasa sampai kapanpun ya seperti ini kelakuannya polisi-polisi. Ya kan? Jadi intinya presiden yang membawai langsung institusi kepolisian, ya, beliaulah yang paling bertanggung jawab untuk memperbaiki ini. Masalah pelaksanaan hariannya itu diambilkan dari institusi kepolisian. Tidak semuanya jelek, tidak semuanya. Pasti ada beberapa orang yang baik yang punya komitmen untuk memperbaiki institusi ini yang lepas dari konflik of interest. Oke, kalau Mas Umar, bagaimana Mas pendapat Anda? Saya melihatnya kalau kita ingin membersihkan lantai, tentu saja sapunya yang harus bersih dulu ya. Karena itu kalau melihat realitas di tubuh Polri semacam ini, sebagaimana yang disampaikan Pak Jokowi bahwa sudah babak belur, ya saya kira kita perlu nahkoda baru. Persoalannya adalah nahkoda baru itu adalah orang yang masih terkait dengan kasus ini atau tidak. Dan saya berharap nahkoda baru itu tidak terkait dengan atau ada benang putus-putus terhadap kasus ini. Karena dalam pelanggaran-pelanggaran di internal Polri, kalau pimpinannya kena, maka 2 tingkat di atasnya itu potensial kena. Nah, kalau ini berarti menyasar ke artinya ke Pak Kapolri, tentu saja secara moral harus bertanggung jawab terhadap carut marutnya Polri akibat kasusnya Sambo ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira saya sepakat dengan Pak Wayan tadi, perlu ada nakoda yang bisa lebih bebas dari konflik of interest dengan kasus ini. Kalau misalnya kasus ini masih dipegang atau institusi Polri itu masih dipegang personil yang masih ada konflik of interest terhadap kasus ini, maka akan sulit dan masyarakat akan sangat sulit berharap. Bagaimana mau menyapu lantai sementara sapunya masih kotor? Dan saya sepakat dengan kewenangan yang ada yang di tangan presiden. Presiden harus menjadi garda terdepan bagaimana menyelamatkan Polri ini agar lebih baik. Dan itu sebagaimana yang disiapkan Pak Jokowi itu sendiri, institusi Polri itu harus diselamatkan. Orang boleh berganti tapi orang bisa kena masalah, tapi institusi jangan terus-terus kena masalah. Sehingga saya sepakat bahwa alangkah lebih baiknya nakodanya itu baru yang bebas dari konflik of interest dalam kasus ini. Dan saya kira di antara ribuan pejabat-pejabat di Polri, saya kira masih ada orang baik lah. Saya yakin masih ada hugeng-hugeng baru di institusi Polri, dan itulah yang bisa menjadi referensi bagi Jokowi untuk menggunakan kewenangannya, otoritasnya, dan menjadikan nahkoda baru di tubuh Polri. Dan kedepannya kalau misalnya ada yang baru, saya kira ini menjadi harapan baru bagi masyarakat bahwa Polri ke depan akan jauh lebih baik dengan nahkoda baru yang bebas dari konflik of interest dengan kasus ini. Terima kasih. Kalau saya ke Pak Ufron, gimana Pak Ufron? Tanggapan Anda Pak Ufron? Jadi kalau menurut saya kita harus tahu akar persoalannya. Akar persoalannya ternyata institusi Polri itu dalam perjalanannya yang memiliki cita hukum yang luar biasa, melindungi, mengayomi masyarakat, menegakkan hukum dan keadilan dan kemanusiaan itu, tetapi ternyata dalam prosesnya itu dikendalikan oleh orang-orang yang tidak berorientasi pada cita hukum tadi, tetapi lebih mementingkan kelompok, korps, golongan, gengnya, angkatannya. Ya. Sehingga satu soal penting kalau menurut saya adalah kaitannya dengan rekrutmen. Pimpinan di tingkat Polri itu kalau menurut saya tadi
persoalannya bukan loncat generasi atau bukan tidak loncat generasi, tapi adalah ada merit system yang kemudian dari merit system itu bisa diuji bahwa masing-masing itu adalah diuji pihak luar, pihak eksternal yang menguji bahwa dia memiliki prestasi, kapasitas, integritas. Tidak semata-mata ini gengnya siapa gitu, ini gerbongnya siapa, atau ini siapa yang bisa store dengan baik gitu. Saya kira itu harus menjadi mimpi buruk gitu. Ke depan harusnya ada merit system yang itu dilakukan oleh orang luar, dan jauh lebih penting setelah merit system tercapai itu soal pengawasan. Kita ini di banyak hal itu jelek di pengawasan. Soal presisi, kebijakan presisi yang disampaikan Pak Kapolri itu bagus di tingkat kebijakan, tapi jelek di tingkat implementasi. Seperti yang disampaikan berkali-kali oleh Pak Jokowi, kemudian oleh Pak Listio, oleh Pak Ferdi Sambo bahwa ini harus bersih, ditindak tegas dan ketat gitu. Itu hanya bagus di tingkat lip service, tapi jelek di tingkat pelaksanaan. Jadi menurut saya soal pengawasan satu poin penting yang menurut saya tadi disampaikan oleh Pak Ma'ruf. Menurut saya harus ada pengawasan eksternal, itu Kompolnas, tapi bukan Kompolnas yang sekarang. Kompolnas yang sekarang itu lebih menjadi memberikan pertimbangan kepada Presiden, ketimbang kemudian mengawasi kinerja kepolisian di satu sisi dan melaksanakan pengawasan eksternal yang sungguh-sungguh gitu. Sehingga menurut saya dasarnya bukan Kepres, tapi undang-undang diberi kemandirian dan independensi dalam rangka menjadi pengawas eksternal. Om Erik Tahlil, tadi Anda menyatakan bahwa sistem yang harus dirubah. Sistem seperti apa, Om? Jadi maksud saya begini, sistem saat ini memang sudah baik sebenarnya, tapi kan kembali kepada orangnya kan. Namun saya berharap ada berbagai, pertama adalah sistem rekrutmen, yang kedua adalah sistem penempatan posisi. Tadi disampaikan bahwa kadang-kadang penempatan posisi itu tergantung angkatan dan kelompoknya, bukan karena prestasi seseorang dan kemampuannya sehingga dia ditempatkan pada posisi itu. Sistem ini yang menurut saya yang harus berani dirombak oleh para pimpinan kita, sebagaimana dikatakan bahwa polisi rakyat dan dia adalah bagian daripada rakyat, berarti semua kebijakannya dia harus berpikir tentang bagaimana melindungi rakyat, bukan kepada kebesaran institusinya, tapi bagaimana dia betul-betul pada saat polisi hadir masyarakat tenang, masyarakat nyaman, masyarakat senang. Menjadi sebuah fenomena yang buruk kan di medsos hari ini, dibully ke sana kemari, sesuatu yang tidak nyaman bagi kita sebagai keluarga besar Polri. Tapi kami tidak boleh marah, ini adalah bagian daripada koreksi positif yang kamu harus berterima bahwa kami harus melakukan perubahan itu secara maksimal dengan catatan bahwa lepaskan semua kepentingan kelompok di dalam institusi Polri, tetapi mengedepankan kepentingan supremasi hukum kepada masyarakat. Apabila kita semua melakukan itu dengan jujur dan benar, maka saya yakin keinginan masyarakat untuk melihat Polri yang humanis itu akan kembali terlihat. Itu pendapat saya. Terima kasih. Ke Pak Sudiro Husodo, tadi dikatakan bahwa ganti nakoda itu penting untuk membersihkan citra-citra buruk di Polri saat ini. Menurut Anda gimana, Pak? Ya, ganti nakoda itu adalah solusi terakhir menurut saya. Jadi sekarang sebentar lagi kita 1 tahun lagi ya Pak ya, kita akan masuk di tahun politik. 2024 itu adalah pemilu secara langsung seluruhnya. Oleh karena itu Indonesia perlu kekuatan. Ketika misalnya Kapolri diganti sekarang ini, maka itu adalah madorotnya lebih besar daripada diganti begitu. Oleh karena itu kalau dalam kaidah usul fikih itu dikatakan bahwa idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'dhamhuma dararan birtikabi akhafihima. Jadi apabila ada dua madorot, ganti Kapolri madorotnya lebih besar karena sebenarnya tahun politik misalnya, kemudian kalau misalnya diganti ya tidak diganti ada persoalan beban Kapolri yaitu terkait
perkara Ferdi Sambo gitu Pak. Ini dua-duanya adalah madorot. Oleh karena itu dalam kaidah itu dikatakan bahwa kita harus mengambil madorot yang lebih ringan. Dalam hal ini adalah benahi dulu. Toh kasus Ferdi Sambo ini juga masih belum selesai. Sekarang ini kita belum bisa menjustifikasi bahwa Ferdi Sambo adalah seorang yang laknat, iblis dan sebagainya, tidak bisa, karena di dalam prinsip hukum itu ada yang dikenal dengan asas presumption of innocent, asas praduga tidak bersalah, kan gitu kan ya. Jadi kita juga jangan ikut-ikutan mengadili secara publik. Ini kan seakan-akan orang baru sebagai tersangka sudah diadili bahwa dia pelakunya dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya. Nah dalam rangka misalnya reformasi birokrasi seperti tadi disampaikan oleh Pak Erik, memang perlu sekarang ini dilakukan dievaluasi mana-mana saja yang terjadi abuse of power. Misalnya Jenderal Listio Sigit sudah mencabut tentang Satgasus Merah Putih. Nah ini problemnya, karena dalam penyidikan ada penyidikan kan begitu, ini masalahnya begitu. Nah dalam reformasi birokrasi itu juga dikenal dengan kaidah al-mukhafadul al-qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Sesuatu yang baik itu tetap dipertahankan, sesuatu yang buruk ya itu harus dihilangkan dan mengambil sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi ini saat sekarang yang perlu dilakukan oleh institusi kepolisian gitu ya. Jadi jangan sampai kembali lagi bahwa sekarang ini sudah kita lihat banyak TikTok, media-media sosial dan sebagainya maunya digabung dengan ABRI kembali. Padahal kita tahu sudah berapa puluh tahun kita institusi Polri berada di bawah naungan ABRI begitu kan ya. Nah, dengan adanya TAP MPR nomor 6 tahun 2000 yang memisahkan institusi Polri dengan ABRI dengan TNI, ini sudah bagus. Jadi kalau toh sekarang ada masalah ya perlu hanya pembenahan saja, saya kira itu. Kalau saya boleh bermohon, izinkan nakoda ini membawa kapal sampai ke tepi dulu, sampai ke pelabuhan. Setelah itu baru kita lakukan evaluasi. Jangan kalau dia turun di tengah laut pakai skoci, saya masih ragu nanti nakoda ini mampu membawa kapal ini sampai ke pelabuhan atau tidak. Jadi selesaikan dulu ini, setelah itu apapun yang ada di dalam kapal ini perlu dilakukan perbaikan, kita lakukan perbaikan. Mohon doanya agar polisi kita tetap selesai. Oke, terima kasih. Sekian dulu acara kita Nadirin Bicara. Paling tidak berbagai sumber, berbagai ide, berbagai pendapat belum kita pecahkan bersama. Masih perlu pembahasan lebih lanjut. Kita akan bertemu pada topik-topik selanjutnya di 2 minggu ke depan. Dan terima kasih atas kehadirannya Bapak narasumber semua dan hadirin semua. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.